Shalom saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya di hari Minggu yang bahagia ini kita bisa kembali berjumpa untuk sama-sama belajar mengenai pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman renungan kita hari Minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang yang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman kita hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya benar-benar menjadi seorang guru. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, kita tahu ketika Yesus mengajar, ada banyak orang mengikut-ngikut dia. Dan dari antara orang yang banyak itu, ada satu orang bertanya kepadanya, "Guru, selesaikanlah perkaraku, selesaikanlah permasalahanku dengan saudaraku." Loh, ini soal apa kan? Ternyata yang menjadi permasalahannya adalah soal pembagian harta warisan. Sebenarnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut hukum bangsa Israel sudah ada ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah sendiri soal pembagian harta warisan. Kita bisa lihat di Ulangan 21 ayat yang ke-17 firman Tuhan demikian. "Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan." Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemungkinan besar satu orang yang meminta Yesus untuk menyelesaikan permasalahannya soal pembagian harta tadi, dia merasa tidak adil akan hukum ini. Anak yang sulung harus mendapat bagian, ya, 2 kali lipat dari dirinya. Dia merasa ini gak adil. Sama-sama anak laki-laki kok. Seharusnya kita bisa bagi rata. Kenapa engkau dapat 2 kali lipat? Nah, mungkin itu yang menjadi persoalan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi posisi Yesus, dia tetap memposisikan dirinya sebagai guru. Karena itu apa yang dia katakan, "Hai saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus tahu maksud dari satu orang ini, bahwa seorang ini mau memakai otoritas Yesus. Kalau guru yang menyampaikan kepada saudaranya
untuk berdamai, untuk berbagi harta secara adil sesuai dengan yang dia inginkan, mungkin saudaranya akan mau menurutinya. Dan tapi Yesus tidak mau menuruti keinginan seorang ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpikir dari hal yang lain, ada banyak orang yang kekurangan. Tapi mengapa orang tersebut dengan adanya kelimpahan justru menjadi permusuhan? Adanya kelimpahan, adanya harta yang mau dibagi, adanya harta yang dimiliki, justru membuat dia tidak hidup damai dengan saudaranya. Selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, posisi Yesus sebagai guru dalam permasalahan ini, dia menyempatkan, ya, dia mengambil kesempatan itu untuk tetap memberikan pengajaran melalui perumpamaan yang dia sampaikan. Ada seorang kaya yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena orang ini hanya hidup untuk harta, dan harta yang dia punya itulah kesenangannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi firman Tuhan bagi orang dalam perumpamaan ini mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa harta terbesar kita adalah jiwa kita. Harta terbesar kita adalah jiwa, iman yang kita punya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita merasa aman. Itu yang membuat kita merasa damai. Itu yang membuat kita merasa nyaman di dalam menjalani hidup ini. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penekanan yang tegas untuk kita semua. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti saudaraku, yang paling penting untuk kita adalah tidak penting kaya secara dunia, tidak penting berlimpah-limpah hartamu di dunia ini. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana engkau kaya di hadapan Tuhan kita. Saya mau katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mencintai diri sendiri itu adalah wujud dari orang yang memiliki tujuan hidup hanya untuk mencari kekayaan dan menikmati kekayaannya untuk kesenangannya sendiri. Sama seperti orang kaya dalam perumpamaan ini. Dia bersusah payah, berjerih payah, harta yang dia dapatkan hanya untuk kesenangannya sendiri. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita bahwa setiap hal yang kita miliki harus kita pakaikan untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, yang kaya di hadapan Tuhan itulah yang berbahagia. Orang-orang yang kaya di hadapan Allah, merekalah yang sebenarnya yang berbahagia. Artinya saudaraku, setiap orang yang mau mengasihi Allah, baik ketika kelimpahan maupun ketika dia kekurangan, orang-orang yang mau tetap mengasihi Allah, patuh pada Allah, menyembah kepada Allah, baik ketika susah maupun ketika dia senang. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebutuhan hidup secara jasmani sudah disediakan oleh Tuhan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Adam Hawa dalam kehidupannya dicukupkan Tuhan. Ketika dia di Taman Eden, makanannya dicukupkan. Ketika dia tidak layak lagi tinggal di Taman Eden, Tuhan berikan pakaian untuk mereka pakai. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Kalau Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita jaminan-jaminan kehidupan yang cukup dan rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Banyak iklan-iklan TV yang memberikan kepada kita jaminan-jaminan hidup nyaman, hidup puas, hidup cukup. Tapi saudaraku, harta kekayaan duniawi tidak akan pernah membuat kita merasa cukup, tidak akan pernah membuat kita merasa puas, dan tidak akan pernah membuat kita merasa aman. Apa yang bisa membuat kita puas, cukup, dan aman hanya iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena itulah kekayaan yang sebenarnya di hadapan Tuhan Allah.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom.